negara Jepang adalah negara yang dikatakan maju di kawasan Asia, merupakan tolak ukur dalam pemandangan negara yang modern dan negara yang banyak teknologi di sana. Dan tentunya banyak sekali masyarakat di dunia ini yang mempelajari baik dari segi bahasa maupun budaya di negara Jepang. Tentunya bagi perawat yang sudah lulus yang nantinya ingin bekerja di Jepang khususnya harus bisa mengetahui bagaimana pola budaya etika kerja yang ada di Jepang. Baik, sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan. Kita bisa melihat di slide di sini bahwa Nihonjin Seikaku adalah karakter orang Jepang. Itu pada umumnya adalah mereka percaya tentang hukum sebab akibat, di mana mereka mempunyai kepercayaan bahwa kita menanamkan sesuatu pasti akan memanen sesuatu juga. Jadi sehingga mereka akan berpikir bahwa kita hanya berupaya untuk melakukan yang terbaik sehingga akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula. Orang Jepang juga mempunyai karakter bahwa mereka tepat waktu, tepat janji, dan tepat hukum. Kemudian penuh sopan santun, keteraturan dalam hidup, kesederhanaan dalam hidup, serta pencinta kejujuran, ketelitian, ketekunan, dan kebersihan. Kemudian orang Jepang juga mempunyai karakter, mereka adalah mencintai alam semesta dengan segala kepercayaannya. Banyak sekali orang Jepang memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan, mereka mencintai tumbuh-tumbuhan, mencintai hewan. Mereka mempunyai anggapan bahwa semuanya ini adalah bentuk daripada eksistensi Tuhan selaku pencipta semua alam dan semesta. Itu adalah suatu karakter secara umum orang Jepang yang bisa kita perlu pahami. Kemudian Nihonjin Shukang ini adalah bagaimana kebiasaan orang Jepang dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama di sini adalah ojiki. Ojiki adalah suatu kegiatan penghormatan di mana ini dilakukan dengan cara membungkuk. Ya. Jadi membungkuk di sini ada aturan-aturan yang nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di pembahasan lain, bahwa ada ojiki untuk secara formal harus dilakukan berapa derajat. Ya, misalkan untuk formal dia 90 derajat, kemudian 45 derajat informal. Kalau sudah untuk kebiasaan atau teman yang kita sering bertemu gitu 15 derajat dan sebagainya. Kemudian ada kebiasaan bersimpuh atau seiza. Jadi di Jepang itu misalkan dalam suatu rumah itu ada istilahnya ruang tamu yang tanpa kursi. Jadi mereka dengan memakai tatami itu seperti tikar, tapi memang tikar khas Jepang yang biasanya ditempatkan di ruang tamu untuk menerima tamu atau pertemuan keluarga. Itu adalah namanya seiza atau bersimpuh. Kemudian kebiasaan orang Jepang yang lainnya adalah berbahasa hormat atau yang istilahnya sonkeigo dan kenjogo. Ini adalah bahasa-bahasa Jepang yang digunakan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang dianggap lebih tua atau lebih senior dalam hal pekerjaan maupun mungkin jabatan, antara murid dengan guru. Ini akan lebih baiknya menggunakan bahasa yang bersifat menghormati, ya, atau sonkeigo atau kenjogo. Kemudian ada kebiasaan horensho, yaitu meminta petunjuk kepada atasan. Jadi setiap karyawan atau pekerja itu melakukan baik hokoku, ya, pemberitahuan, kemudian renkaku, menghubungi dan konsultasi terhadap atasannya. Jadi atasannya harus tahu apa yang terjadi, perkembangan dalam pekerjaan. Kemudian aizuchi, yaitu selalu merespon dan mencatat.
Jadi para mahasiswa, orang-orang Jepang itu memiliki kebiasaan aizuchi, di mana dalam waktu proses pembelajaran maupun praktek mungkin di rumah sakit, mereka selalu mencatat ya di catatan kecil atau ya di seperti buku note yang kecil gitu, untuk mendengar, merespon dari apa yang mereka dapat atau mereka mendapatkan penjelasan. Itu dicatat, kemudian itu akan menjadi pengingat atau setelah itu bisa diingat lagi. Jadi seringkali kita itu kalau diajar hanya didengarkan tapi habis itu lupa ya. Jadi kebiasaan orang Jepang itu supaya tidak lupa dan kita mungkin bisa belajar lagi, itu mereka mencatat di catatan kecil atau yang disebut ini kegiatan aizuchi. Atau bahkan juga ditulis dalam suatu flowcard ya, atau kartu-kartu gitu, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, untuk mudah dipelajari. Dan kebiasaan berikutnya adalah enryo, yaitu menjaga keselarasan dan keserasian. Dalam arti di sini adalah menjaga dinamika itu menjadi harmonis, baik dinamika belajar maupun dalam pekerjaan. Ini orang Jepang biasanya ingin itu semuanya selaras atau harmoni, yaitu saling bekerja sama, tidak saling bergantungan sama lain dan yang lainnya. Kemudian ada kebiasaan omotenashi, yaitu memberikan hadiah. Ini sangat umum sekali ya. Bagaimana kalau kita itu misalkan ada sesuatu acara, ada event temannya ulang tahun gitu, biasanya dengan kita memberikan hadiah, maka otomatis suatu saat kita nanti juga akan diberi hadiah balik oleh mereka. Jadi ada timbal balik ya omotenashi ini. Jadi memberikan sesuatu karena mungkin ada rasa terima kasih, kemudian untuk selanjutnya dalam rangka hari spesial pula, maka orang tersebut juga akan memberikan hadiah kepada orang Jepang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah honeta tema ya, ini adalah berbahasa basi. Jadi orang Jepang yang mempunyai syukan atau kebiasaan itu, dia tidak langsung to the point, tapi dia harus berusaha memakai bahasa halus, tidak langsung mengena ke topik. Jadi masih agak muter-muter karena mungkin ada rasa malu atau masih rasa canggung ya, seperti itu. Jadi untuk memulai kata-kata atau untuk memusnahkan satu itu mereka berbahasa basi terlebih dahulu. Oke,